sarapan ya. Putri, udah sarapan belum? Sudah, Bu. Sarapan pakai apa? Tahu. Belajar apa terus sih, Bang? Telur rebus, Bu. Oh, telur rebus. Pakai nasi. Pakai nasi. Ada yang tak langsung nggak hari ini? Ada, Bu. Bu. Siapa? Ramai. Iya, Bu sakit, Bu. Oh, banyak yang sakit ya. Jadi kita doakan. Demam mendadak, Bu. Pertemuan selanjutnya mereka bisa masuk ya, bisa hadir. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar tokoh cerita, inti cerita, dan pesan moral dari cerita. Bagian pertama yaitu ada inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita kita dapat mengetahui tokoh cerita. Ada yang tahu tidak tokoh cerita itu apa? Orang yang satu orang. Saya, Bu. Ya, pelaku dalam sebuah cerita, Bu. Ya, benar. Nah, lalu di sini yaitu ada inti cerita. Kalau inti cerita itu apa? Apa ya? Ya, benar. Inti cerita yaitu adalah hal pokok yang diceritakan dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya yaitu menentukan pesan moral dalam cerita. Pak Sumi boleh bacakan? Boleh, Bu. Pesan moral adalah nasihat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral dapat berbentuk saran, nasihat, pesan atau anjuran bagi pembaca. Ya, di sini pesan moral merupakan nasihat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, tentunya kan dalam sebuah cerita pastinya ada pesan moral. Biasanya pesan moral ini dalam bentuk tersirat dan tersurat. Tersurat yaitu secara langsung dan tersirat yaitu tidak langsung. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita yang pertama, membaca cerita dengan cermat. Lalu yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran. Lalu yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran yang dengan bahasanya sendiri. Nah, berarti bisa dikatakan pesan moral ini yaitu sebagai pesan yang ingin disampaikan pengarang. Jadi untuk kita mengetahui pesan moral yang ada dalam cerita, kita harus membaca cerita itu dengan bersama, harus benar-benar bacanya ya. Ya, Bu. Nah, yang ketiga yaitu memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari cerita. Kak Madonna tolong bacakan. Kak Andi bacakan. Ya, nah di sini Ibu mempunyai satu dongeng. Kalian simak dongeng ini baik-baik. Kemudian nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini Ibu akan minta kalian untuk menentukan tokoh dari dongeng yang akan disajikan, lalu inti dari dongeng yang akan disajikan, dan pesan moral dari dongeng yang akan disajikan ya. Ya, Bu. Disimak baik-baik ya, anak. Ya, Bu. Legenda bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia, terdiri dari seorang ibu yang cantik dan baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan seorang putri yang bernama Bawang Putih. Kita sebut saja Bawang Putih karena paras wajahnya yang cantik dan putih, sifatnya yang baik hati, penurut, dan juga tulus. Sayang sekali, kebahagiaan keluarga itu tidak bisa bertahan lama karena ibu
bawang putih sakit-sakitan dan meninggal dunia. Tentu saja, ayah dan bawang putih sangat sedih dan kesepian sepeninggal ibunya tersebut. Tak lama kemudian, ayah bawang putih menikah lagi dengan seorang janda beranak satu. Karena sifat jahat dan selalu membuat orang lain menangis, mari kita panggil anak itu dengan sebutan bawang merah. Sungguh malang nasib bawang putih, karena tak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia dan kini semua harta kekayaan ayahnya dikuasai oleh si ibu tiri yang kejam dan kakak tirinya yang jahat. Setiap hari, bawang putih diperlakukan seperti seorang pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dan melayani kebutuhan ibu tiri dan kakak tirinya itu. Dari mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makanan untuk mereka. Sementara bawang merah kerjanya hanya bermalas-malasan saja. Pada suatu hari, saat bawang putih mencuci pakaian di sungai, tanpa diketahuinya, selendang kesayangan bawang merah terhanyut. Sesampainya di rumah, bawang merah sangat marah karena tidak bisa menemukan selendang kesayangannya itu. Lalu dia mengusir bawang putih untuk mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum selendang itu ditemukan. Bawang putih pergi mencari selendang itu. Hari sudah malam, dia masih belum juga menemukan selendang itu. Dan dari kejauhan, dia melihat sebuah gubuk kecil di dalam hutan yang ternyata dihuni oleh seorang nenek yang baik hati. Nenek itu menawarkan bawang putih untuk beristirahat dan tinggal di gubuk itu. Bawang putih pun menceritakan bagaimana ia bisa sampai di dalam hutan pada malam hari yang gelap. Ternyata selendang yang selama ini dicarinya ditemukan oleh sang nenek. Nenek itu akan memberikan selendang itu dengan satu syarat. Bawang putih harus membantu pekerjaan sang nenek selama 1 minggu. Adik-adik, 1 minggu pun telah berlalu dan tibalah waktu berpisah dengan sang nenek. Karena bawang putih sangatlah rajin membantu pekerjaan nenek, maka nenek itu mengembalikan selendang yang dicarinya, juga menambahkan sebuah hadiah. Nenek itu memberi 2 buah labu, yang satu berukuran besar dan yang satu labu berukuran kecil. Dengan alasan takut tidak bisa membawa labu yang besar, maka bawang putih membawa pulang labu yang kecil. Sambil tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih pada sang nenek. Setelah bawang putih sampai di rumah, dia pun menceritakan semua kejadian yang dialami kepada ibu tiri dan kakak tirinya. Sambil membelah labu yang diberikan oleh nenek yang baik hati itu, betapa terkejutnya mereka ketika ternyata itu adalah labu ajaib yang isinya emas dan permata. Ibu tiri bawang putih langsung merebutnya dan menyuruh bawang merah menghanyutkan selendang ke sungai dan menginap di rumah nenek itu supaya bawang merah juga mendapatkan labu ajaib dari nenek. Singkat cerita, bawang merah sampai di hutan dan menginap di rumah nenek tersebut. Selama 1 minggu, kerjanya hanya bermalas-malasan saja. Saat hendak pulang, sang nenek memberikan 2 pilihan labu. Yang satu berukuran besar dan yang satu lagi berukuran kecil. Tentu saja bawang merah memilih labu yang berukuran besar dengan harapan emas dan permata yang akan dia dapatkan lebih banyak lagi. Lalu bawang merah pulang dengan gembira tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya untuk membelah labu ajaib itu. Karena sifat mereka yang sangat serakah dan tidak ingin
putih. Mereka suruh bawang putih pergi ke pasar dan mengunci rumah dengan rapat. Setelah bawang putih pergi ke pasar, mereka pun membuka labu ajaib itu. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika ternyata labu itu tidak berisi emas dan permata, melainkan berisi binatang berbisa seperti ular, kalajengking, kelabang, dan laba-laba. Secepat kilat, ular berbisa mematuk ibu tiri dan bawang merah. Mereka tidak bisa meminta tolong pada siapapun karena pintu rumahnya terkunci rapat. Berteriak pun tak ada yang mendengar mereka. Akhirnya, ibu tiri dan bawang merah mati seketika bersama labu ajaib yang mematikan. Demikianlah adik-adik, jadilah seperti bawang putih yang baik hati, dan jangan jadi seperti bawang merah yang serakah. Bu, ada yang Bu, pilih aku ya. Sudah, bawang putih bawang merah. Pilih bagus, pilih. Bu, aku bisa Bu, aku bisa boleh bukan lagi Rabi deh. Timun mas, Bu, timun mas. Mandi punya. Mandi. Coba film nanti ya dah. Nah, udah disimak kan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Di sini kelompok 1, lalu di sana kelompok 2. Nah, kalian cari tokoh dalam dongeng, lalu tentukan inti ceritanya, dan yang terakhir yaitu pesan moralnya apa. Nanti Ibu minta perwakilan kelompok maju ya. Apa Bu? Tentukan tokoh, lalu inti cerita dan pesan moral. Diskusi sama kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Ya Bu. Sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 1 boleh maju ke depan. Yeay. Siapa tokoh dalam dongeng bawang merah dan bawang putih, Sumi? Bawang merah, bawang putih, ibu tiri, nenek, kandung dan ayah. Ya, lalu yang kedua, inti ceritanya apa? Inti ceritanya